Siapa ini manusia sebenarnya? Sebenarnya manusia ini mitra. Mitra ini. Allah juga tidak senang kalau sendirian sebenarnya. Allah tidak senang itu kalau dia sendirian. Dia perlu juga komunikasi. Sehingga di dalam Al-Quran itu dijelaskan, Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang takwa itu adalah tempatnya di jannah, di surga yang penuh dengan nikmat. Jadi tidak ada orang takwa kecuali orang beriman terlebih dahulu. Itu logikanya begitu, Pak. Jadi tidak ada orang yang takwa kecuali dia iman lebih dahulu. Dan sesudah iman ini ilmu. Ilmu. Kamu tidak bisa sempurnakan menjadi takwa kalau tidak ada ilmunya dulu. Jadi al-iman, ya iman satu. Yang kedua ilmu. Yang ketiga amal. Jadi kalau orang beriman tidak berilmu dan dia beramal, itu tidak ada artinya. Karena dia tidak akan bisa meyakini apa yang dia amalkan. Ilmu ini kan petunjuk ini. Bagaikan senter, bagaikan sinar. Jadi iman, ilmu, amal, apa lagi? Satu. Ikhlas, betul. Siapa itu? 4. Ah, ini. Kalau gabung ini yang namanya apa? Nah, ini takwa. Jadi iman, ilmu, amal, ikhlas. Ini ikhlas ini penghujung ini luar biasa. Kalau tanpa ikhlas ini mampus kita punya amal. Nah, ada guna-gunanya. Biar beriman, biar berilmu, biar beramal. Kalau tidak ada ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kaulah pemilih agama itu. Jadi kalau kita sudah milik agama, ini artinya kita sudah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agama itu milik Allah. Nah, takwa ini terdiri daripada apa? 5 huruf ini loh. Nah, kalau Anda terjemahkan, kalau takwa itu apa? Taat, amanah, qanaah. Ini qanaah ini sifatnya kan menerima. Di dunia ini kalau ada orang 1000, untung kalau ada 5 orang yang qanaah. Mahal sekali ini, Pak. Wasilah. Wasilah itu apa? Hubungan. Jadi kalau kita tidak punya hubungan, nah kalau hamba itu hubungannya dengan siapa? Dengan Allah. Kemudian dengan sesamanya, dengan manusia. Nah, ini wasilah itu. Nah kemudian akhlakul karimah. Nah setiap orang yang memiliki iman itu diwajibkan dia berilmu. Setiap orang berilmu diwajibkan untuk beramal. Dan setiap orang beramal diwajibkan dia ikhlas. Kalau tidak ikhlas, Anda tidak punya apa-apa. Lawan ikhlas itu apa? Riya. Riya. Yurauna. Yurauna. Wa yamnauna al-maut. Jadi kalau kita riya itu kosong, tidak ada apa-apanya. Jadi sedikit saja belok, habis kita. Karena orang yang takwa itu adalah orang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan memiliki Allah lagi, tapi dia sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu masih mengingat Allah masih susah kamu. Berusahalah kamu bagaimana diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang sudah mengingat engkau, kan Allah tidak pernah lupa. Kalau kamu masih mengingat kamu bisa lupa. Tapi kalau Allah yang sudah mengingat kamu dalam keadaan apa saja, kamu pasti tidak bisa lupa kepada Allah. Karena Allah yang mengingat engkau. Engkau sudah dalam genggamannya. Engkau sudah di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa manusia ini begitu mulia sebenarnya? Siapa ini manusia sebenarnya? Sebenarnya manusia ini mitra. Mitra ini. Allah juga tidak senang kalau sendirian sebenarnya. Allah tidak senang itu kalau dia sendirian. Dia perlu juga komunikasi. Coba apa artinya suatu kekuasaan kalau tanpa mitra, ya? Tanpa teman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
sangat mencintai dirinya, dan cinta inilah yang kemudian dia jelmakan menjadi hambanya yang dinamakan manusia. Dan sekarang yang jadi manusia itu adalah kita ini. Jadi yang semuanya ini terangkum dalam satu kasih sayang. Bagaimana cintanya hamba kepada Allah dan bagaimana Allah cinta kepada hambanya. Nah, penyatuan itulah yang kadang-kadang menimbulkan rasa. Ada rasa haru, ada rasa merinding, ada rasa takut, macam-macam. Sehingga keluar di mata kita ini air mata yang berlinang-linang. Jadi orang-orang yang sudah beriman, berilmu, beramal dan ikhlas, ini sudah dijamin, dia sudah takwa itu. Dia sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena ilmu yang sesungguhnya itu sebenarnya siapa? Nah, cuma banyak juga ilmunya orang ini belum dijamin, belum dijamin. Yang dimaksud dengan ilmu di sini sesuai dengan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hambaku yang takut kepadaku adalah hambaku yang ulama. Siapa itu ulama? Siapa? Muhammad itu tuh. Itulah wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Tidak kuberikan engkau ilmu sedikit saja, satu kata saja. Apa itu? Muhammad kan satu kata. Pegang itu, pegang itu. Kemudian fattabi'uni. Ini yang bisa kita jadikan alasan bahwa dari 73 golongan itu hanya satu yang selamat, kata Rasulullah. Yahudi 72, Nasrani 72, umatku 73, hanya satu yang selamat. Berarti 72 itu sama dengan 72 yang lain. Ya? Itu logikanya seperti itu. Yang satu itu kata sahabat, siapa ya Rasulullah? Yang ada aku di dalamnya. Nah, hubungkan dengan Ali Imran ayat berapa? Ayat 31. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti aku. Aku siapa di situ? Muhammad. Inilah aslinya. Yang betul-betul diakui Nabi, hanya itu yang selamat. Tidak ada yang lain. Hubungkan dengan Al-Hujurat ayat 7, ya, wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Jika engkau turutkan hawa nafsu pada banyak urusan, maka engkau pasti binasa. Jadi sudah ada di sini pembahagian. Ikuti Muhammad, beruntung surga. Ikuti nafsu, pasti kamu celaka. Nabi membahas masalah takwa yang tidak pernah habis, Pak. Biar ditambah kita punya umur 1000 tahun, tidak akan habis ini takwa. Karena ini takwa ini kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh kebaikan itu ngumpul di sini menjadi takwa. Sehingga takwa itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kembali ke situ lagi. Jadi puasa juga agar kamu takwa, sembahyang juga agar kamu takwa, zakat agar kamu takwa, semua, haji juga agar kamu takwa. Semuanya menuju ke situ. Jadi takwa ini sasaran utama dalam amal kita. Karena sudah tercakup di situ, ada taatnya. Taat kepada apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Amanah, tidak merasa punya. Semua hidup adalah amanah. Mata adalah amanah, mulut adalah amanah, pendengaran adalah amanah, tangan adalah amanah, kaki adalah amanah, ya harta adalah amanah, anak adalah amanah, istri adalah amanah, suami adalah amanah, semua serba amanah. Apa itu amanah? Amanah itu kepercayaan. Nah, pelaksanaannya itu waktu dikatakan tanggung jawab. Kepercayaan siapa? Allah. Kepada siapa?
Betul. Coba ya, kalau kau sudah mengerti itu. Kalau kau sudah mengerti bahwa apa yang saya miliki adalah amanah, kamu tidak akan kemana-mana. Ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kau pakai mulut ini berbicara yang baik. Kau pakai hidup ini hidup untuk menyembah Allah, untuk berbuat kebaikan. Pakai mata ini memandang untuk segala yang baik. Jadi semuanya ini adalah amanah. Dari ujung kaki ke ujung rambut ini, Anda hidup dalam sebuah amanah. Allah percaya kepada saudara-saudara bahwa apa yang saya berikan ini kau bisa pertanggungjawabkan kalau kau pulang menghadap aku. Dan karena cukup kafa bi nafsika yauma alaika hasiba. Cukup dirimu saksiku nanti pada hari kiamat. Ikra kitabaka kafa bi nafsika yauma alaika hasiba. Cukup dirimu saja tanggung jawab. Jadi itulah sebabnya kalau kita ini terjun di dunia ilmu, jangan tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung. Sekali mandi basah, yang setengah-setengah. Geluti ini ilmu terus menerus, sehingga kitab kita itu adalah betul-betul kitab yang Allah berikan. Ikra kitabaka, bacalah kitab. Karena ada yang membaca di dalam itu. Itulah sebabnya di dalam suratul Qiyamah Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Hai Muhammad, jangan sekali-kali kamu hafal yang kuturunkan kepadamu. Perhatikan saja, aku yang telah mengumpulkan Quran di dalam dada kamu. Dan apabila aku baca kata Allah, ikuti saja bacanya. Jadi sama nanti kalau saudara nanti berpidato, jangan menghafal di atas. Kalau kau menghafal, pasti kamu tidak bisa. Biasanya, jangan ada beban. Biarkan dia mengalir keluar. Insya Allah, lancar saja itu. Tidak ada orang berdakwah kecuali tugas dari Allah dan tugas daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Di sini banyak orang tidak tahu. Siapa ini yang bicara di dalam sebenarnya? Siapa yang bicara? Ini penguasa dunia yang bicara. Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di kalam yang keluar itu adalah kalamullah. Kalamullah. Jadi dalam menempuh segala macam rintangan, segala macam ujian, kita selalu mengharap ridhanya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus harap dengan rahmatku. Jangan sekali-kali kau putus harapan dengan aku. Sesungguhnya yang putus harapan itu hanya hambaku yang kafir. Jadi siapa yang putus pengharapan, itu berarti termasuk golongan kafir ini. Sebentar saja kita termasuk golongan kafir sebenarnya. Sekarang semua dai memanggil ini dengan kata takwa. Mari kita saudara-saudara bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau disuruh bicara tentang ma'rifatullah, dia tidak tahu. Kita semua disuruh ini agar semua mengingat Allah, kumma Allah. Jadilah kamu semua itu beserta Allah. Jangan satu di antara kamu tidak ada beserta Allah. Semuanya. Fa'ilan takum Allah. Jika engkau tidak bisa beserta Allah, maka fakum ma'a Allah. Bersamalah engkau dengan yang bersama Allah. Jadi kalau kita dengan Muhammad ini sudah sama-sama dengan Allah sudah. Karena Muhammad senantiasa dengan Allah. Jadi semua jadi. Dunia kita jadi, akhirat kita jadi. Kalau kamu Allah saja, aduh, tidak bisa kau keluar rumah. Tidak bisa silaturahim. Kau asyik dengan Allah saja. Hebatnya Ali Imran 31 kalau digali. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan hai Muhammad, jika engkau semua itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Engkau dicintai Allah dan semua dosamu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Kontan pak kontan. Inilah orangnya yang selalu dengan Allah. Muhammad itu orangnya yang selalu dengan Allah. Jadi kumma Allah, selalu ke engkau, selalu engkau beserta Allah. Kalau engkau tidak bisa, fakum ma'a Allah. Besertalah engkau dengan orang yang beserta Allah. Nah dengan demikian kedudukan Muhammad itu adalah kedudukan yang paling sempurna sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya sering saya katakan, Anda boleh baca kitab buku-buku orang sufi, tapi jangan standar di situ. Sehingga banyak keluarga ditinggalkan oleh
oleh kepala keluarga karena itu. Dia kompas ke atas. Dia kompas ke atas sehingga kedudukannya dia sebagai makhluk sosial itu tidak bisa dia kembangkan. Dia terlupakan. Dia kepentingannya dengan dia saja dengan Allah. Dia dengan manusia tidak ada. Ini dosa besar. Makanya standar utama kita ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membina hubungannya secara vertikal dengan Allah, yang secara horizontal dengan manusia. Dia tidak pernah putus hubungan dengan manusia. Oleh karena itu, salat, sembahyang, dia mempunyai tugas dua dimensi. Dimensi vertikalnya dengan Allah, dimensi horizontalnya adalah manusia. Dimensi vertikalnya Allahu Akbar, putus hubungan dengan sesuatu. Horizontalnya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti dia mulai menjalin hubungan dengan manusia. Manusia dengan manusia. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sasarannya juga ke situ. Jadi Rasulullah itu contoh yang paling baik bagi yang berhajat, ya. Liman kana yarjullah, siapa yang berhajat kepada Allah dan hari kemudiannya. Hari kemudiannya hari apa? Hari surga, hari akhirat. Jadi dalam Al-Quran ini sebenarnya kesimpulannya itu takwa. Takwa ini dibahas dalam beberapa bahagian. Kalau seorang yang takwanya sudah kuat, kemanapun dia berpindah, kemanapun dia pergi, dia akan merubah situasi. Bukan dia akan berubah karena kondisi, tapi dia akan merubah kondisi yang ada di tempat itu. Dan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diterjunkan di tengah-tengah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, tapi beliau tidak pernah kecewa. Aku hamba Allah. Allah tidak pernah kecewakan aku. Itu prinsipnya. Setiap dilempari batu, setiap diberikan tai unta di hadapan tempat sujudnya, selalu ada aku hamba Allah. Tidak pernah Allah mengecewakan aku. Tidak mungkin Allah kecewakan aku. Dia tersenyum. Kamu berbuat ini karena kamu belum tahu apa yang saya lakukan. Jadi betul-betul Rasulullah itu dia sudah taklukkan nafsunya. Nah kemudian penyempurnaan daripada taklukan nafsu ini pada hari Isra Mi'raj itu Rasulullah dioperasi. Semua tempat yang akan ditempati syaitan itu dicabut keluar sehingga setan itu tidak mungkin menempati lagi tempat. Dan setelah itu tidak ada lagi tempatnya setan. Jadi pembenahan itu sebenarnya bukan mengeluarkan kotoran Rasulullah, tapi mengeluarkan tempat-tempat kotoran. Sekalipun sampai saat itu belum ada kotoran yang hinggap di situ, tidak ada kotoran yang masuk. Katakanlah tempat sampah, tapi tidak ada sampah yang diketemukan di situ. Jadi karena tidak ada sampah, lebih bagus tempat sampah ini. Nah sehingga Rasulullah dia menjalani ada berapa alam syariah, alam hakikat, dan alam tauhid. Semua beradaptasi. Dia kalau di manusia, Allah menggunakan kata-kata yang seharusnya kepada manusia. Di alam bulu malakut, Allah menggunakan seperti menggunakan pada malakut. Jadi dia itu sudah masuk di alam malakut jadi malakut, masuk di alam rabbani dia jadi rabbani. Itulah Rasulullah. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard la tanfuzuna illa bisultan. Wahai manusia dan jin, kamu bisa menembus lapisan 7 lapis langit ke atas dan juga lapisan bumi ke bawah, tapi kau tidak bisa illa bisultan, kecuali dengan ilmu, dengan kekuatan. Sultan ini apa? Sultan itu adalah salah satu sifat Allah. Bisultan itu sengaja Allah mengambil salah satu namanya illa bisultan. Kalau kasarnya itu kecuali dengan aku. Sultan itu kekuasaan, kekuatan. Nah kekuatan ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan fokus itu sultan. Siapa pemilik sultan itu sebenarnya? Pemilik sultan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan di sini adalah kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan keyakinan. Jadi kalau bicara tentang takwa itu sudah terangkum segala-galanya.